Shalom Victory Kids, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Oke adik-adik semuanya, kita ada di sini, kita berkumpul di sini melalui via live streaming. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Maka dari itu adik-adik, kita mau sama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita tutup mata kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah Victory Kids ini pada pagi hari ini. Tuhan, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semua bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke adik-adik, kita masih semangat, amin semuanya. Di pagi hari ini kita harus semangat karena kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya kasih Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Yes adik-adik semuanya, biarlah nama Tuhan dipuji selalu. Dan kita harus percaya bahwa kita semua adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Sama-sama kita katakan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Raja
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Yes, kita adalah anak raja, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Tiba saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya amin bahwa kitalah anak-anak raja, dan kita harus terus menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja. Kita mau sama-sama katakan, Bapakku datang padamu. Di pagi hari ini adik-adik semuanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terus fokus sama Tuhan, untuk terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini dan menyembah Dia. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Benar Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Om Hendla. Biarlah Tuhan, apapun yang Om Hendla sampaikan Tuhan, bisa menjadi rema dan bisa berakar, bertumbuh, berbuah dalam hati setiap adik-adik Victory Kids. Biarlah Tuhan, kami mau mendengarkan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berada mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yeay, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Om Hendra. Hari ini Om Hendra akan cerita tentang Herodes. Siapakah Herodes? Herodes adalah raja yang memerintah di tanah kelahiran dari Tuhan Yesus. Sebelum Yesus lahir, Herodes sudah memerintah di sana. Bahkan sampai Yesus lahir, Herodes sudah memerintah. Nah, mengapa kita harus cerita tentang Herodes? Karena Om Hendra ingin menggambarkan kepada adik-adik apa perbedaan antara Herodes dan orang Majus. Baiklah,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini bersama-sama. Herodes disebut juga Herodes yang agung. Dia memiliki niat yang jahat. Apa niat jahat itu? Yaitu keinginan untuk membunuh. Baik, tapi sebelumnya mari kita akan lihat bersama-sama jalan cerita dari kitab Matius pasal 2, di mana pada suatu hari datanglah orang-orang Majus untuk menjumpai bayi Yesus, yaitu raja yang sudah lahir. Nah, Herodes bertanya kepada mereka, di mana raja itu? Dan orang-orang pembesar-pembesar di kerajaan Herodes berkata bahwa yang lahir itu, Yesus itu, raja itu, lahirnya di Bethlehem. Orang Majus datang untuk menyembah Yesus, datang untuk memberi persembahan kepada Yesus. Tetapi Herodes ingin membunuh Yesus. Namun demikian, dia tidak terus terang berkata kepada orang Majus bahwa ia ingin membunuh Yesus, melainkan dia menipu mereka. Dia berkata bahwa dia ingin menyembah Yesus. Dia berkata kepada mereka, ayo orang Majus pergi dan carilah bayi itu untuk saya. Nah, kalau kalian sudah bertemu dengan bayi Yesus itu, raja itu, kasih tahu sama saya akan datang menyembah dia. Nah, apakah benar dia akan datang menyembah Yesus, bayi raja segala raja yang sudah lahir di Bethlehem itu? Wah, itu tidak mungkin. Karena apa? Dia memiliki niat jahat. Niat jahatnya hanya membunuh. Dia tidak mau ada raja yang lain selain dia. Dia hanya dialah yang memerintah, hanya dialah yang menjadi raja. Jadi kalau ada orang lain yang mau menjadi raja, itu berarti dia akan tersingkir. Itu sebabnya dia ingin membunuh orang yang disebut sebagai raja itu. Maka Herodes menutupi hatinya yang jahat itu dengan ucapan yang baik, dengan berkata bahwa ia ingin menyembah. Padahal hatinya apa? Dia ingin membunuh Yesus. Nah, cerita tentang Herodes agung yang memiliki niat jahat ini sudah didengar oleh banyak orang dan termasuk juga oleh kita saat ini. Herodes agung adalah raja yang hebat, tetapi sayangnya dia punya niat jahat itu, yaitu dia takut tersaingi. Dia tidak mau ada orang yang menyaingi dia. Nah, pernah ada cerita bahwa anaknya itu akan menjadi raja menggantikan dia. Wah, dia sangat marah sama anaknya dibunuh. Nah, inilah niat jahat dari Herodes. Demikian juga dengan istrinya. Dia berkata bahwa istrinya juga sudah merencanakan untuk mengganti dia sebagai raja. Wah, istrinya juga dibunuh. Mertuanya juga dibunuh hanya karena dia mendengar isu-isu. Nah, mengapa semua ini terjadi? Ya, penyebabnya adalah karena Herodes sudah memiliki niat jahat dalam hatinya. Adik-adik, sangat bahaya sekali kalau dalam hati adik-adik semua ada niat jahat. Niat jahat itu artinya niat untuk mencelakakan, niat untuk berbuat jahat kepada orang lain. Kalau adik-adik punya keinginan untuk membunuh, keinginan untuk mencuri, keinginan untuk memukul, itu adalah niat jahat. Dan niat jahat ini sangat ditentang oleh Tuhan. Ini tidak baik. Setiap niat itu haruslah niat baik. Nah, niat baik itu seperti apa? Kita lihat bersama-sama, niat baik itu adalah seperti orang Majus, di mana mereka datang untuk mencari Yesus, mereka datang untuk menyembah Yesus, mereka datang membawa persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, inilah niat baik. Kalau adik-adik punya niat untuk membantu mama papa, membantu koko, cici, adik, membantu teman, itu niat baik. Tapi kalau adik-adik punya keinginan untuk mencelakakan, untuk menghancurkan, merusak, untuk mengganggu, itu namanya niat jahat. Apalagi kalau ingin membunuh, itu niat jahat. Nah, niat jahat sumbernya dari mana? Niat jahat sumbernya dari iblis. Niat baik sumbernya dari mana? Niat baik sumbernya dari Tuhan.
Jadi kalau adik-adik adalah anak Tuhan, maka adik-adik harus memiliki niat baik. Karena anak Tuhan adalah memancarkan kasih Tuhan, memancarkan sikap Tuhan, yaitu niat baik itu. Nah, kalau adik-adik lihat di sekeliling ada teman yang punya niat jahat, ada teman yang ingin mencelakakan, ada teman yang ingin berbuat jahat, ingin mencuri, bahkan ingin membunuh. Kasih tahu sama teman itu bahwa dia memiliki niat jahat, seperti Herodes. Herodes memiliki niat jahat dan akhirnya apa? Dia merencanakan untuk membunuh anak-anak yang lahir di bawah 2 tahun umurnya. Dari mulai yang lahir usia 0 tahun sampai 1 tahun, 2 tahun itu dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak mau tersaingi. Inilah niat jahat. Tetapi Tuhan tahu niat jahat Herodes itu. Itu sebabnya ketika orang Majus itu sudah pulang ke tanah airnya dan tidak mampir kepada Herodes, Yusuf membawa Maria, ibu Yesus dan Yesus untuk lari ke Mesir. Di sana mereka menjadi orang pelarian. Kalau mereka tidak lari ke Mesir, maka Yesus tentu saja akan dibunuh oleh Herodes. Karena Herodes takut kepada Yesus. Herodes takut bahwa Yesus nanti akan menjadi raja menggantikan dia. Padahal masih bayi. Bagaimana mungkin ya dia takut terhadap bayi Yesus tersebut? Anak bayi bisa berbuat apa? Tetapi itulah, kalau orang sudah punya niat jahat, akhirnya apa? Yang baik dia sudah lupakan. Dia tidak mau lagi melakukan kebaikan. Dia lagi sudah jadi buta matanya untuk melihat kebenaran. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya niat jahat, maka adik-adik akan menjadi buta. Bukan buta mata jasmaninya, tetapi buta mata rohaninya. Sehingga apa? Adik-adik punya niat jahat. Nah, ini tidak baik, karena niat jahat itu akan membawa kita kepada penghukuman di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Jadi kita harus memiliki niat baik. Niat baik itu adalah niat yang sangat disukai oleh Tuhan. Nah, Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem karena dia punya niat jahat. Dia tidak mau ada anak yang lahir mau menjadi raja menggantikan dia. Padahal bayi loh, bagaimana mungkin ya bisa menggantikan dia. Tapi itulah adik-adik, bahwa Herodes punya niat yang jahat itu. Dan ini tidak boleh ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita harus memiliki niat baik. Coba katakan bersama Om Hendra. Coba katakan bersama Om Hendra. Saya memiliki niat baik. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya memiliki niat baik. Nah, orang Majus memiliki niat baik. Yaitu apa? Mereka ingin datang menyembah Yesus. Mereka datang jauh-jauh membawa persembahan, jauh-jauh membawa kehidupan mereka ya untuk apa? Menyembah Yesus. Di jalan yang jauh yang mereka jalan pakai kendaraan unta ya. Karena dulu itu belum punya mobil, mereka jauh-jauh datang hanya untuk menyembah Yesus. Inilah niat baik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tetap ikuti ibadah seperti ini ya, adik-adik tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan meskipun belum datang ke gereja, adik-adik punya niat baik. Nah, itu luar biasa. Oke? Jadi, mari miliki niat baik dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang mau mengajak berbuat jahat, berarti dia memiliki niat jahat seperti Herodes. Dan orang seperti itu adalah anak iblis. Jadi jangan mau menjadi anak iblis. Jangan mau menjadi anak Herodes. Tapi jadilah seperti orang Majus yang memiliki niat baik. Dan orang yang punya niat baik adalah orang yang menjadi anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah menjadi orang-orang yang punya niat baik. Amin. Dan niat baik itu datang dalam hidup kita kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari ini, mari ikuti doa bersama Om Hendra. Tuhan Yesus, kami mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan. Masuklah dalam hidup kami dan pimpinlah kami supaya hidup kami memiliki
niat baik seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa pada firman Tuhan yang akan datang. Bye-bye. Oke, Victory Kids, tiba saatnya Cepris mau memberikan ayat hafalan kepada adik-adik semuanya yang berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Kita bisa buka dalam Mazmur 9 ayat 2a. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca ya untuk adik-adik kelas kecil. Mazmur 9 ayat 2a. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang untuk adik-adik kelas besar yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 tahun, kita bisa buka dalam Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, adik-adik semuanya bisa langsung kirimkan ayat hafalan kalian, videokan ayat hafalan kalian, dan kirimkan ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini. Dan untuk adik-adik yang sudah mengirimkan, nanti minggu depan kita akan spin nama adik-adik semuanya, dan kita langsung bisa pemenangnya akan mendapatkan hadiah berdasarkan sponsor dari Victory Kids. Oke, ikutin terus acara program Victory Kids setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube channel Gereja Victory. Oke, adik-adik Victory Kids. Nah, sekarang Cepris mau spin nama adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan ayat hafalan ke nomor Cici Lydia minggu lalu, dan di sini udah banyak banget nih nama adik-adik semuanya. Langsung aja yuk kita spin the wheel. Wow, kita bisa lihat di sini udah banyak banget ya nama adik-adik semuanya. Kita hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Ding 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 ding. Siapa yang akan menjadi pemenangnya pada minggu ini? Ding ding. Jovita, yeay! Selamat kepada Jovita. Kamu bisa langsung kirimkan alamat kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini. Dan untuk adik-adik semuanya, jangan patah semangat, tetap semangat, dan terus berdoa, terus ikutin ayat hafalan Victory Kids dan kirimkan ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini. Dan terus ikutin acara program Victory Kids, oke? Bye-bye, selamat kepada Jovita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. See you. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar.